people cry, all who dwell in dark and sin, my hand will sing. I who make the stars of night, I will make their darkness bright. Who will bear my light to them? Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. Ini aku, utus aku, ku dengar engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umatmu. Ini aku, utus aku, ku dengar engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umatmu. Ku prihatin akan umatmu. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita semua patut bersyukur kepada Tuhan bahwa hanya karena anugerah-Nya yang sudah menyertai melindungi kita, hingga hari ini kita boleh kembali bersekutu bersama anggota keluarga kita semua untuk memuji Tuhan, mendengar firman-Nya, yang hari ini kita sudah memasuki minggu yang ketiga, tanggal 18 Juli 2021. Mari bangkit berdiri, kita angkat hati kita memuji Tuhan dari PKJ 4 ayat 1 dan 2. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak, sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadi
Inilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak, sorak, haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Saudara, mari kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera bagi kamu semua. Salam bagimu juga. Saudara, mari kita menghampiri Tuhan, kita mengaku dosa kita. Ya Bapa yang di sorga, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah berdosa dalam pikiran, perkataan, perbuatan dan sikap hidup yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Jika Engkau ya Bapa mengingat-ingat kesalahan kami, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Ya Tuhan, padamu ada kasih dan pengampunan. Kasihilah kami ya Bapa, menurut rahmat-Mu yang besar. Saudara, dengarkanlah berita anugerah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Maka bibirku megahkan dikau. Kasih setiamu sungguh lebih baik. Seumur hidup ku puji Engkau, tunaikan doa dalam nama-Mu. Kasih setiamu lebih berharga dan lebih baik dari hidupku. Saudara kasih yang Tuhan Yesus, dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terambil dari Yeremia pasal 23 ayat 4. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Mari kita bermazmur secara berbalasan kepada Tuhan dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku ibadah
Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. biar aku untung berlimpah. Bersama-sama. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita puji Tuhan dari lagu Tuhan adalah Gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jemaat kasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa kami di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang menyembah Tuhan pagi ini. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan bagi kami sepanjang minggu yang sudah kami lewati. Pagi ini kami dihimpun bersama-sama, bersekutu menyembah Tuhan di rumah masing-masing dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini kami nikmati bersama-sama. Dan dalam sukacita kami beribadah memuji Tuhan, kami membaca merenungkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami terjemahkan hati, berkati kami dalam membaca merenungkan firman Tuhan,
Firman yang kami membaca renungkan bersama-sama pagi ini boleh menjadi berkat buat kami dalam menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu, biar kami terberkati bersama. Bersabdalah Tuhan Yesus karena kami lagi siap mendengarkan firman. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan kepada kita pada hari ini terambil dari 3 bagian pembacaan. Yang pertama dari Yeremia pasal 23 ayat 1 sampai 6. Kedua Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Dan yang ketiga dari Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai 34, dilanjutkan pada ayat 53 sampai ayatnya yang ke-56. Yeremia 23 ayat 1 sampai 6 demikian. Janji tentang tunas Daud yang adil. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya, Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk kepada pembacaan kita yang kedua yang terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Efesus pasal 2 ayat yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-22 dengan perikop dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib,
dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, tapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah dalam roh. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat kasih Tuhan, dengarkanlah Injil Yesus Kristus yang terambil dari Markus pasal 6 ayat 30 sampai 34, dilanjutkan ayat 53 sampai 56. Demikian firman Tuhan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota dan ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada mereka, kepada Yesus. Di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah orang mendengarkan firman, merenungkannya, dan mau mewujudkan dalam kehidupan ini hari lepas hari. Kurde semangat, puang.
Saudara kekasih, shalom. Ada sukacita? Amin, puji Tuhan. Bacaan utama kita terambil dari Yeremia 23 ayat 1 sampai 6. Yeremia 23 ayat 1 sampai 6 dengan tema menggembalakan dalam kebenaran. Menggembalakan dalam kebenaran. Saudara kasih yang Tuhan Yesus, dalam kehidupan ini banyak orang, termasuk orang Kristen, orang percaya, terjebak dalam pemahaman memberi dan menerima. Memberi dan menerima. Orang sering tergoda untuk memikirkan apa yang akan didapatkan jika ia melakukan sesuatu atau suatu kebaikan kepada orang lain. Ya. Tidak heran saudara kasih dalam Tuhan Yesus, jika mereka tidak melihat adanya keuntungan di balik apa yang akan mereka lakukan, mereka akan membatalkan alias tidak mau untuk melakukannya. Contoh saja, orang enggan melayani dengan sungguh-sungguh karena menganggap tidak mendapatkan sesuatu atau tidak menguntungkan bagi dirinya, khususnya keuntungan material. Sebaliknya, ada orang yang giat melayani karena memperoleh keuntungan besar, bahkan terkadang menggunakan pelayanan itu untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Tapi bersyukur bahwa di sini tidak ada. Ini menjadi patut kita pikirkan, kita renungkan bersama-sama. Padahal saudara-saudara kasih yang Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengatakan, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang lain, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Lukas 6, 32, 34. Saya kasih luar biasa. Ada satu teguran, satu penekanan Yesus bagi orang percaya, bahwa sebagai orang percaya, orang Kristen, kita diminta untuk tampil beda dengan sikap orang dunia ini. Ya. Bagaimana Yesus memperjelas itu? Kalau engkau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Paulus katakan dalam Roma 12 ayat 2. Ya. Atau penekanan yang luar biasa yang Paulus katakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Ya. Tapi rubahlah pemberontakan budimu. Saudara kasih yang Tuhan Yesus, bahwa memahami status kita sebagai anak Tuhan, memahami panggilan kita sebagai orang percaya, sangat penting bagi kita agar supaya dalam kehidupan kita ini kita mampu tampil sebagaimana mestinya yang Tuhan mau bagi kita. Saudara, kembali kepada bacaan utama kita dalam Yeremia 23 ayat 1 sampai 6. Kita temukan di situ adanya teguran Tuhan kepada para pemimpin Israel. Ya, bagaimana Tuhan menegur dengan tegas dan keras. Dalam ayat yang pertama dalam bacaan kita dikatakan, celakalah para gembala yang membiarkan kambing dombaku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Artinya saudara kasih Tuhan Yesus, Tuhan sangat mengasihi umatnya, sehingga dia menempatkan umat pilihannya sebagai
kambing domba gembalaannya. Dia katakan kambing domba gembalaanku. Menarik bukan? Saudara bisa bayangkan itu kalau kata itu disampaikan kepada jemaat atau orang-orang Yahudi di Israel sana. Mereka mengerti persis bagaimana sang gembala memperhatikan domba gembalaan mereka. Harus mengantar ke tempat padang yang berumput hijau, mengantarnya ke air yang tenang untuk mereka bisa meminum air yang segar. Mereka menjaga mereka dari kawanan-kawanan serigala yang coba untuk menerkam mereka. Orang akan mau mencuri, merampok mereka. Saya kasih yang Tuhan Yesus. Sehingga itulah yang Tuhan katakan bahwa Israel umat pilihan Tuhan, Tuhan tempatkan sebagai domba gembalaannya. Pertanyaannya sudah kasih yang Tuhan Yesus, siapa sih bangsa Israel? Bukankah mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk alias keras kepala? Bahkan dalam bacaan kita minggu-minggu lalu dalam Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai 6, mereka disebut sebagai bangsa pemberontak, melawan Allah, mendurhaka dan tegar hati. Itu ditulis dalam Yesaya pasal 2 ayat 3 dan 4. Namun dalam bacaan kita pada pagi hari ini, dalam bacaan utama kita disebut sebagai kambing domba gembalaanku. Artinya apa? Tuhan sangat mengasihi umat pilihannya. Amin. Banggalah kita memiliki Tuhan yang seperti itu, saudaraku. Sehingga tidak heran Rasul Paulus catat dalam suratnya kepada jemaat Tuhan di Roma, dalam Roma pasal 11 ayat 29 dikatakan, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Menarik saudara kasih yang Tuhan Yesus. Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Kasih karunia itu anugerah yang dia sudah nyatakan bagi saudara dan saya. Lewat pengorbanannya di salib. Sehingga kita yang percaya kepadanya diselamatkan menjadi milik Allah. Nah, yang menjadi bagian kita sebagai umat pilihan Tuhan ialah menghargai dan menghidupi kasih karunia dan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita itu. Setuju? Amin. Paulus katakan dalam Filipi pasal 2 ayat 12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya apa? Kita bertanggung jawab menghidupi, bertanggung jawab menghidupi kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang sudah dinyatakan diberikan kepada saudara dan saya. Itu dia yang Tuhan mau. Ya, kita dipanggil untuk menyatakan itu dalam kehidupan kita, agar supaya kita sungguh-sungguh bisa menghargai, menghidupi kasih karunia Allah itu dalam hidup ini. Ya, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, dalam arti kita bertanggung jawab kita dengan Tuhan, bukan karena orang melihat kita. Seringkali memang kadang kita melakukan sesuatu hanya karena supaya dilihat orang. Tapi pagi hari ini Tuhan mengajak kita untuk apa? Untuk melakukan sesuatu bukan supaya orang melihat kita, tapi sebagai satu respon syukur kita, sebagai satu pertanggungjawaban moral kita kepada Tuhan. Bahwa Allah yang sudah begitu baik mengasihi saudara dan saya, kita mau melakukan yang terbaik bagi Tuhan, entah orang melihat ataupun tidak melihat. Luar biasa bukan? Bandingkan dengan Roma 11 ayat 22. Ya, dari Filipi pasal 2 ayat 12 tadi. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Yaitu kemurahan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya. Yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Saya kasih yang Tuhan Yesus. Memperhatikan kemurahan Allah, kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, tetapi juga
kekerasannya. Makanya tadi saya katakan bahwa kita harus menghargai dan menghidupi, ya, menghargai dan menghidupi kasih karunia yang Tuhan sudah nyatakan bagi saudara dan saya, anugerah yang Tuhan nyatakan bagi saudara dan saya. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan Yesus, teguran keras inilah yang Tuhan mau sampaikan, ya, kepada para pemimpin Israel. Karena apa? Karena sebagai pemimpin seharusnya mereka melayani umatnya dengan kasih dan bertanggung jawab. Karena mengasihi dan melayani merupakan ciri khas Tuhan yang nampak dalam diri Yesus Kristus. Itu kita bisa lihat dalam Markus pasal 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Menarik bukan? Nah saudara, kita kembali pada tema kita, menggembalakan dalam kebenaran. Menggembalakan arti sederhananya adalah memberi makan bagi gembalaannya. Ya, menggembalakan, memberi makan bagi gembalaannya. Namun juga ada pengertian lebih jauh, memelihara, menjaga kumpulan domba gembalaannya agar tidak ada yang terhilang atau tercerai-berai. Nah, ini semua harus dilakukan dengan segenap hati dan penuh kasih. Saudara kasih. Nah, mengapa melayani dengan segenap hati dan penuh kasih mendapat penekanan dan menjadi sangat penting dalam tugas penggembalaan? Saudara, sering terjadi para gembala pemimpin tergoda dan jatuh seperti pemimpin dunia yang hanya memerintah dan memanfaatkan domba gembalaannya atau umat yang dipimpinnya. Itulah yang kita temukan dalam bacaan utama kita pagi ini. Bagaimana para pemimpin Israel, ya, memimpin bangsanya bukan untuk memimpin dengan penuh kasih, tapi justru memanfaatkan mereka dan membiarkan mereka berjalan sendiri, sehingga dalam kacamata Tuhan itu merupakan sesuatu hal yang tidak pantas sebagai seorang pemimpin yang diberikan tugas untuk menjadi gembala, menggembalakan kawanan domba gembalaan Tuhan. Saudara kasih yang Tuhan Yesus, karena itu Tuhan menegur mereka dengan tegas dan keras. Para pemimpin Israel yang tidak menjalankan tugas penggembalaan mereka dengan benar. Karena para pemimpin yang seharusnya menggembalakan umat Tuhan dengan penuh kasih dan bertanggung jawab, tetapi malah menelantarkan, bahkan memanfaatkan mereka. Dalam ayat yang pertama dalam bacaan kita, bagaimana Tuhan menegur mereka dengan keras. Celakalah. Bayangkan, celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan tercerai, hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikan kalau lanjut dengan ayat yang kedua. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan bercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya, maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Artinya apa? Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, setiap perbuatan kita akan pertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Karena saudaraku, Rick Warren menuliskan dalam bukunya, bagi orang yang percaya, ya, termasuk kita, saudara dan saya, pelayanan bukanlah pilihan, namun sesuatu untuk dimasukkan ke dalam jadwal kita jika kita bisa menyediakan waktu. Karena pelayanan adalah inti kehidupan Kristen. Ingat, Yesus datang untuk melayani dan untuk memberi.
Dan kedua kata kerja tersebut seharusnya juga menjadi ciri atau gaya hidup Kristiani, orang percaya. Bahkan dalam satu catatan Bunda Teresia pernah berkata, kehidupan yang kudus tercapai karena melakukan pekerjaan Allah dengan senyum. Kehidupan yang kudus tercapai karena melakukan pekerjaan Allah dengan senyuman. Saudara, Yesus mengajarkan bahwa kedewasaan rohani sendiri tidak pernah merupakan tujuan. Kedewasaan adalah untuk pelayanan. Kita bertumbuh untuk memberi atau berbuah. Amin. Ya. Kalau kita bandingkan dengan kata-kata kemarin, dikatakan begini, Allah sendirilah menjadikan keadaan kita seperti sekarang ini dan memberi kepada kita hidup baru dari kehidupan Kristus. Sejak dahulu sudah direncanakannya agar hidup kita pakai untuk menolong orang lain. Itu kata-kata Rick Warren. Bandingkan dengan Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16, bagaimana dikisahkan situ bahwa ya, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi dan pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan itu. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam Kristus yang adalah kepala, daripadanya lah seluruh tubuh yang adalah seluruh tubuh rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota yang menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Menarik saudara yang kasih Tuhan Yesus. Itulah panggilan kita. Jadi kalau pertanyaannya mengapa kita melayani? Karena pelayanan adalah panggilan kita, bukan pilihan. Teladan yang Yesus telah berikan, tinggalkan kepada kita ialah mengasihi dan melayani. Karena itu saya melihat ada 4 hal yang Rick Warren catat dalam buku The Purpose Driven Life, kehidupan yang digerakkan oleh tujuan, menuliskan bahwa ada 4 hal. Yang pertama ialah kita diciptakan untuk melayani Allah. Kita diciptakan untuk melayani Allah. Itu yang pertama kita lihat di situ. Ya, bahwa karena kita ini buatan Allah, kalau kita bisa lihat dalam Efesus pasal 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi saudaraku, saat kita melayani orang lain dengan cara apapun, kita sebenarnya sedang melayani Tuhan. Kita bisa lihat, bandingkan dalam Injil Matius pasal 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kita diselamatkan untuk melayani. Kalau pertama tadi diciptakan untuk melayani, maka yang kedua diselamatkan untuk melayani Allah. Nah, itu kita bisa lihat dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-9. Dia katakan, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakannya kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Artinya
Kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan kudusnya, menggembalakan kawanan dombanya dalam kebenaran. Inilah bentuk persembahan kita lah sebagai orang yang percaya kepadanya, sebagai bentuk penyembahan kita kepada Allah. Ya. Dan yang ketiga, kita dipanggil untuk melayani Allah. Ya. Dipanggil untuk melayani Allah. Diciptakan, diselamatkan, yang ketiga dipanggil untuk melayani Allah. Dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16-17, bukan kamu milih aku, tetapi aku yang milih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama aku diberikan kepadamu. Inilah perintahku kepada kamu, kasihilah seorang akan yang lain. Pergi mengeluarkan buah, yaitu melayani dengan kasih. Melayani dengan kasih. Artinya panggilan Allah kepada kita diselamatkan untuk melayani. Yang keempat, kita diperintahkan untuk melayani. Ya, keempat diperintahkan untuk melayani. Dalam Matius 20 ayat 28 dikatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sekasih dalam Tuhan Yesus. Jadi kalau menggembalakan dalam kebenaran, kita dipanggil mewujudkan pengabdian kita bukan dengan motivasi lain, hanya untuk melakukan kehendak Tuhan, hanya untuk melakukan panggilan Tuhan sebagai orang yang sudah diselamatkan di dalam kehidupan kita ini. Karena itu saudara yang dikasih, ingatlah bahwa Allah memanggil saudara dan saya dengan punya tujuan. Yang pertama ialah saudara dan saya diciptakan untuk melayani Allah. Saudara diselamatkan untuk melayani Allah. Saudara dipanggil untuk melayani Allah. Dan saudara diperintahkan untuk melayani Allah. Karena itu, pelayanan bukanlah pilihan. Tapi pelayanan adalah panggilan saudara dan saya sebagai anak Tuhan, orang percaya. Jadi pelayanan bukan hanya panggilan dari para gembala atau pendeta, majelis, tapi setiap orang yang percaya kepadanya dipanggil untuk menjadi pelayan, melayani dengan kasih. Paling tidak membawa dirinya secara benar di hadapan Tuhan, membawa keluarganya secara benar di hadapan Tuhan, dan juga rumpun keluarga lainnya. Sehingga semakin hari kita semakin dipakai Tuhan untuk menggembalakan orang-orang sekitar kita dalam kebenaran. Itulah panggilan kita. Karena kalau tidak, kita akan mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan apa yang kita perbuat. Kalau kita bandingkan dengan kedua bacaan tadi dalam Efesus dengan Injil Matius, bagaimana dalam Efesus dikatakan kamu bukan lagi orang asing. Ya. Orang yang sudah diselamatkan dipanggil datang kepada Tuhan, bersekutu dalam Tuhan. Dan Yesus dalam kesaksian dalam Injil Markus pasal 6 tadi, kemanapun dia pergi, dia akan melayani secara nyata, baik dalam perbuatan maupun dalam pengajaran. Saudara saya dipanggil untuk melayani orang-orang lain di sekitar kita. Layanilah, gembalakanlah kawanan domba gembalaanku dalam kebenaran. Tuhan berkati firman-Nya. Amin. Mari kita ambil waktu saat teduh sejenak. Hamba sudah berhenti dalam menguraikan firman-Mu. Dalam keterbatasanku Tuhan. Allah Roh Kudus terjemahkan lebih jauh dalam hati tiap umat-Mu. Sehingga tiap saudara boleh terberkati oleh firman yang Tuhan sampaikan lewat pembacaan perenungan pagi ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Kita ucapkan doa kami bersama-sama.
Aku percaya kepada, kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari bersama dengan orang kudus kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih Tuhan kita Yesus Kristus, demikian juga anak-anak yang senantiasa diberkati Tuhan. Kita akan mengantarkan persembahan kita kepada Tuhan di ibadah kita pada hari Minggu ini. Adapun firman Tuhan yang menguatkan saudara dan saya untuk mengantarkan persembahan ini terambil dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil persembahan dijalankan, kita sama-sama memuji dan besarkan nama Tuhan lewat PKJ 150 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Saya juga perlu ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari untuk persembahan bisa dikirim melalui
rekening Gereja Kristen Toraja atau lewat QR Code yang tertera pada layanan ini. Ya Tuhan, hanya inilah. Ya Tuhan, hanya inilah yang dapat ku beri padamu, ungkapan syukur apalah dibanding berkat karuniamu. Pemberian janda miskin pun Engkau lihat ketulusannya, pilihlah juga hatiku saat ku bawa persembahan. Semua harta kami pun bersumber hanya kepadamu, dengan bersuka bergemar ku persembahkan kepadamu. Mari kita naikkan syafaat kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang menyembah Tuhan. Pada pagi hari ini bersyukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan yang Kau boleh nyatakan dalam kehidupan kami secara pribadi, keluarga, bahkan persekutuan sebagai umat-Mu, anak-anak ketebusan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersehati kami bersyukur dengan saudara kami yang berulang tahun sepekan, Efesian Kiana Madao 20 Juli. Dan juga Bapak Ibu yang lainnya yang mungkin belum tercatat namanya dalam database kami Tuhan. Sepanjang sepekan ini mereka berulang tahun, baik pribadi maupun ulang tahun perkawinan. Terima kasih dan kebaikan Tuhan sudah Engkau nyatakan bagi umat-Mu dalam menjalani sepanjang tahun yang sudah dilewati Tuhan. Harapan kami supaya hari-hari ke depan lagi pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan lagi kembali boleh menggembalakan mereka dalam menjalani kehidupan ini, sehingga dalam mereka menjalani kehidupan mereka boleh merasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Dan dari kehidupan mereka Tuhan terus nama-Mu diagungkan, ditinggikan, dipermuliakan karena Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bersyukur juga bersama-sama bahwa Tuhan lagi boleh mengajar kami, mengingatkan kami kembali akan panggilan kami untuk siap melayani dimanapun kami berada dan kemanapun kami pergi. Menjadi alat Tuhan, menjadi berkat bagi sesama kami untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bersehati kami topang dalam doa. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan kepada beberapa saudara kami yang mengalami sakit. Kami berdoa untuk mohon berkat-Mu Tuhan untuk Ibu Rika Dartika. Kami berdoa untuk Nenek Badi. Kami berdoa bersyukur untuk Pak Arianto, sekeluarga yang sudah Tuhan nyatakan pemulihan. Kami berdoa untuk Diva dan
Sarumpait. Masih berdoa untuk Oma Abel atau Ibu Yosefin sampai Liling. Kami berdoa juga untuk menyerahkan terus untuk Pak Yanto atau Bapak mertua dari Pak Ronald Patadungan. Berdoa untuk Nenek Tania. Berdoa untuk Satria dalam perawatan. Juga kami berdoa terus untuk Mama dan Papa Rain. Ditolong Tuhan. Terima kasih untuk Lea yang sudah Tuhan pulihkan. Kami bersuka cita bersama-sama bahwa begitu baik Tuhan. Bahkan juga Pak Jessa di Batam pun diberkati Tuhan, sudah Tuhan pulihkan. Sedang Tuhan pulihkan, dan kami berdoa supaya hari-hari ke depan Bapak Ibu Saudaraku Tuhan yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan dalam perawatan, baik dalam perawatan rumah sakit maupun di rumah, Tuhan yang melawat, Tuhan memberkati, Tuhan yang menolong, berikan pemulihan yang sempurna sehingga mereka bisa menjalani lagi hari-hari ke depan lagi dalam berkat pertolongan Tuhan. Berdoa untuk dalam kondisi situasi sekarang ini Tuhan, di mana kami sedang berhadapan dengan pandemi yang begitu merebak, Tuhan tolong kuatkan imun kami masing-masing, umat-Mu, bahkan rakyat Indonesia membutuhkan pertolongan Tuhan saat ini. Mari diberkatilah Tuhan supaya kami boleh bersama-sama menikmati pertolongan Tuhan dalam menghadapi masa pandemi dengan baik, dan Tuhan kami bisa mengatasinya sempurna karena Tuhan ada bersama dengan kami untuk menguatkan kami menjalani hari-hari kami. Bersama bersehati kami mendukung dalam doa untuk beberapa saudara kami yang mengalami duka. Kami berdoa untuk keluarga dari Pak Yohanes Sapang yang berduka karena mama dari Mama Rida dipanggil Tuhan. Kami berdoa untuk juga keluarga Papa Arnold Padanangan yang juga orang tua di Toraja dipanggil Tuhan beberapa hari lalu. Juga untuk Nanda Rahel yang ibunya benar dipanggil Tuhan. Oh Tuhan, hiburkan, kuatkan mereka di tengah-tengah duka yang sedang mereka alami. Kasihanilah Tuhan, biarlah penghiburan yang dari Tuhan tetap boleh menjadi bagian mereka dalam menjalani hari-hari duka. Pertolongan Tuhan boleh nyata buat mereka Tuhan. Apalagi mereka tidak bisa menghadiri, melihat jenazah orang tua masing-masing Tuhan, baik itu keluarga hamba-Mu Papa Arnold, sekeluarga maupun rumun keluarga lainnya. Juga untuk orang tua dari saudara kami Rahel, biarlah berikan kekuatan ekstra buat mereka Tuhan, supaya penghiburan dari Tuhan boleh menjadi bagian mereka dalam menghadapi hari duka ini, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan tolong semua acara ke depan dalam rencana pemakaman, berkatilah Tuhan supaya itu boleh berlangsung dengan baik pada waktunya, dan Tuhan dari kehidupan itu nama Tuhan diagungkan, ditinggikan, dipermuliakan. Bapa di surga, kami juga masih berdoa Tuhan untuk banyak saudara membutuhkan pertolongan-Mu di tengah-tengah kondisi yang sangat menyesakkan sekarang ini. Bangsa negara kami Tuhan membutuhkan berkat-Mu. Berikanlah hikmat kepada para pemimpin kami, presiden, wakil presiden, para menteri, petinggi dari kami dari pusat sampai ke daerah. Berikan hikmat untuk mereka dalam mengemban tanggung jawab untuk memimpin bangsa ini, terutama mengambil keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan yang tepat, sehingga semua program berjalan dengan baik, termasuk juga mengatasi pandemi COVID-19 ini boleh teratasi dengan baik. Tolong apalah supaya masyarakat Indonesia, kami berdoa untuk rakyat boleh sungguh-sungguh bergandengan tangan dengan pemerintah dalam mengatasi Tuhan, sehingga sungguh-sungguh ketetapan dalam menjaga protokol kesehatan masing-masing kami boleh mengambil bagian dalamnya Tuhan, mengatasinya, sehingga pada waktunya Tuhan pandemi COVID boleh reda dan hilang dari bumi Indonesia, bahkan dunia ini. Ke dalam tangan kami menyerahkan semuanya. Tuhan tolong. Diberkatilah para TNI Polri yang sedang ada di lapangan dalam mengatasi, mengayomi bangsa kami untuk mengatur masyarakat supaya lebih mendisiplin diri. Berikan kekuatan kepada mereka semua Tuhan, sehingga mereka bisa terus menunaikan tanggung jawab tugas mereka dengan baik, dan rakyat bisa bekerja sama dengan aparat, sehingga Tuhan pada akhirnya kami boleh melihat lagi pertolongan Tuhan yang sempurna dengan adanya kerjasama yang baik di tengah-tengah negara bangsa kami ini. Kepada-Mu Tuhan kami percayakan semuanya. Kami juga masih berdoa Tuhan, mempercayakan juga untuk siapa di mana kami beribadah di sini. Engkau yang memberkati lembaga ini menjadi berkat bagi tiap calon perwira yang dibentuk di sini, dipersiapkan. Berikan terus berkat supaya lembaga ini boleh sungguh-sungguh Engkau pakai menjadi alat Tuhan
dalam persiapan calon-calon perwira yang tangguh untuk menjadi alat di tengah-tengah negara bangsa kami bagi kemajuan bangsa negara ini. Kepadamu kami percayakan semuanya. Terima kasih banyak Bapa di surga kalau kami boleh menaikkan syafaat kami. Bersyukur juga untuk beberapa saudara kami yang boleh mendampingi hamba dalam pelayanan bersama pada pagi hari ini. Terima kasih untuk majelis, terima kasih untuk tim multimedia, anak-anak mudamu yang boleh ambil bagian, singer, sound leader, juga atau kantornya, juga untuk pemain musik. Kami bersyukur Tuhan bahwa masing-masing sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Berkati jerilah mereka Tuhan, pertemukan sebagai kebenaran sehingga tidak saudara pun yang akhirnya harus kehilangan berkat karena melayani. Tapi biarlah sungguh-sungguh Tuhan kami boleh melakukannya dengan penuh sukacita. Ingat kami juga untuk Om dari saudara kami Tuhan Pak Elkari, Bapak Justinus Pangloli sekeluarga yang juga mengalami serangan COVID Tuhan. Marilah Tuhan tolong nyatakan kasih dan kuasa bagi mereka. Anak-anak yang masih kecil yang membutuhkan pertolongan Tuhan di rumah. Berkat Tuhan menjadi bagian mereka semua, terutama Pak Justinus. Kami minta dalam nama Yesus ada kuasa pemulihan terjadi. Demikian Pak Benyamin Kalatiku, Ibu juga untuk Ibu Willy Tandi Liling, untuk Endro, untuk Pak Roni Tuling, juga Pak Daud Matasak yang masih dalam isoman. Tuhan tolonglah supaya masing-masing saudaraku dijamah Tuhan, dipulihkan Tuhan dengan kuat kuasa-Mu, sehingga mereka boleh merasakan lagi pertolongan-Mu yang luar biasa daripadamu, termasuk Ibu Yosefin Matasak. Dalam nama Yesus ada mujizat terjadi karena berkat-Mu cukup buat mereka. Kami percayakan semua ke dalam tangan Tuhan. Mari nyatakan kebaikan-Mu Tuhan sehingga tidak seorang pun yang terluput dari kasih sayang Tuhan. Tapi pengasihan Tuhan boleh nyatakan dan pemulihan boleh terjadi. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Inilah syafaat kami angkat kepadamu dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya Tuhan Yesus. Amin. Ikut dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut dikau dan mengabdi padamu. Dalam dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikut dikau dan mengabdi padamu. Dalam dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Saudaraku, pergilah, jadilah terang kebenaran dalam Injil, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang ini, kekal selama-lamanya. Amin.
sejati dan persembahan yang kudus. Aku terpanggil jadi saksinya, kabarkan Injil yang kudus, agar semua umat di dunia percaya Yesus penebus. Api kasih-Nya biar menyala dalam hatiku selama-lamanya, kepada Yesus Raja kasih, aku serahkan hidupku jadi ibadah yang sejati dan persembahan yang kudus. Tuhan, Kau gembala kami. Shalom saudaraku, sampai sekian ibadah kita. Tetap semangat dan jadilah terang kebenaran dimanapun kita berada. Tetap jaga protokol kesehatan. Tuhan berkati. Shalom. Hikmat pengorbananmu, Tuhan Yesus Juru Selamat. Kami ini milik-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat. Kami ini milik-Mu. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat. Kami ini milik-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat. Kami